Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jeripayah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membelit dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Apvia dan rekan Tribunnews kembali ke studio.
Terima kasih Fahmi, laporannya selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Gunabina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Konibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa
yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasehat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh jaksa penuntut umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh jaksa penuntut umum begitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jeripayah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membeli dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Afia dan rekan Tribunas kembali ke studio. Terima kasih Fahmi, laporannya. Selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Guna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refinery Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membelit dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Apvia dan rekan Tribunnews kembali ke studio.
Terima kasih Fahmi, laporannya selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Konibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa
yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasehat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh jaksa penuntut umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh jaksa penuntut umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membeli dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Afia dan rekan Tribunas kembali ke studio. Terima kasih Fahmi, laporannya. Selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Guna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refinery Bangkatin Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum begitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membelit dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Apvia dan rekan Tribunnews kembali ke studio.
Terima kasih Fahmi, laporannya selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Resirich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa
yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasehat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh jaksa penuntut umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh jaksa penuntut umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jeripayah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membeli dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Afia dan rekan Tribunnews kembali ke studio. Terima kasih Fahmi, laporannya. Selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Gunabina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribunnews. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refinery Bangkatin Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membelit dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Apvia dan rekan Tribunnews kembali ke studio.
Terima kasih Fahmi, laporannya selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Guna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Konibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa
yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasehat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh jaksa penuntut umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh jaksa penuntut umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Afia dan rekan Tribuners kembali ke studio. Terima kasih Fahmi, laporannya. Selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Guna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Resirich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jeripayah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membelit dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Apvia dan rekan Tribunnews kembali ke studio.
Terima kasih Fahmi, laporannya selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Guna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Afia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa
yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasehat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh jaksa penuntut umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasehat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh jaksa penuntut umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membeli dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Afia dan rekan Tribuners kembali ke studio. Terima kasih Fahmi, laporannya. Selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Resirich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membelit dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Apvia dan rekan Tribunnews kembali ke studio.
Terima kasih Fahmi, laporannya selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Gunabina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Konibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa
yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh jaksa penuntut umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, begitu Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh jaksa penuntut umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membeli dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Afia dan Kadribunas kembali ke studio. Terima kasih Fahmi, laporannya. Selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Resirich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refinery Bangkatin Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum gitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang membelit dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Apvia dan rekan Tribunnews kembali ke studio.
Terima kasih Fahmi, laporannya selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Resirich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Konibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Afia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa
yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasehat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh jaksa penuntut umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra Dewi ini telah diungkapkan oleh tim penasihat hukum Harvey dalam sidang kasus timah yang digelar beberapa hari yang lalu begitu. Dan pada hari ini tim penasihat hukum kembali meminta agar Majelis Hakim Tipikor, Pengadilan Tipikor mempertimbangkan agar aset milik Sandra Dewi dikembalikan dari penyitaan oleh jaksa penuntut umum begitu. Dan terkait permintaan ini, penasihat hukum berpandangan bahwa Sandra Dewi dianggap jadi pihak yang dirugikan atas kasus yang melibatkan suaminya tersebut. Selain itu, aset yang dimiliki oleh Sandra, kata dia, merupakan jerih payah yang diperoleh oleh Sandra Dewi selama berkarir sebagai selebritis selama 25 tahun. Dan tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa Sandra Dewi yang telah merintis karir cukup lama, telah memiliki 25 juta followers dan dianggapnya tidak memerlukan lagi sensasi, yang dimana justru pada kasus ini Sandra Dewi dianggapnya sebagai pihak yang dirugikan atas kasus yang dari terdakwa Harvey Muiz. Atas hal tersebut, tim penasihat hukum pun meminta agar Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua Eko Arianto, untuk mempertimbangkan agar mengembalikan aset milik Sandra Dewi yang selama ini telah disita oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya begitu, Afia dan rekan Tribuners kembali ke studio. Terima kasih Fahmi, laporannya. Selamat bertugas kembali. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IU PT Timah. Harvey dinilai terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi ini. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut dalam kasus tersebut Harvey dianggap telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memperoleh 210 miliar rupiah. Adapun angka tersebut dikatakan jaksa merupakan nominal yang telah dibagi dua oleh Harvey dan terdakwa Helena Lim dari keseluruhan nilai 420 miliar rupiah. Selain itu, Harvey juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun terkait kasus korupsi timah ini, sebelumnya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah bentuk penyamaran uang pengamanan tambang timah di Bangka Belitung yang dilakukan Harvey. Harvey berperan mengkoordinasi pengumpulan uang pengamanan dari para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter yang dimaksud yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchange milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Muiz. Seluruh uang yang terkumpul sebagian diserahkan Harvey Muiz kepada Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Muiz. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengembalikan aset milik sang istri Sandra Dewi yang saat ini disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjeratnya. Adapun hal itu diungkapkan Harvey melalui tim penasihat hukumnya pada saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024 siang tadi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022, Harvey berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Harvey kemudian dituntut 12 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Dalam nota pembelaannya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, Harvey tidak kuasa menahan tangis saat membahas sang istri, Sandra Dewi. Harvey mengatakan bahwa istrinya itu kerap dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kasus yang membelitnya saat ini. Terbaru dalam pembacaan duplik kubu Harvey kembali membahas soal Sandra Dewi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengembalikan aset milik sang istri yang disita. Harvey juga mengungkap harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi usai tabungan istrinya itu turut disita dan diblokir oleh penyidik Kejaksaan Agung. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dimana pada sidang hari ini duduk sebagai terdakwa yakni Harvey Muiz, Direktur Utama PT Refine Bangkatin Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah. Adapun dalam sidang hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dengan agenda pembacaan duplik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa atas tanggapannya terhadap replik yang pada sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang hari ini, terdakwa Harvey Muiz kembali meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan untuk mengembalikan aset milik sang istri, yakni Sandra Dewi, yang dimana saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum imbas adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Harvey saat membacakan duplik atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sejatinya permintaan agar hakim mengembalikan aset milik Sandra. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.